Congratulations. Congratulations. Keren banget, mewah. Yeay, welcome guys to our new studio. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa FD Fotografi ini pindah ke studio yang baru. Nah, aku sudah sama desainer kita. Kenalin dong, Ce, namanya. Saya Merakwan dari Merah Putih Arsitektur. Senang berkenalan. Yeay. Nah, hari ini tuh aku pengen ngajak kalian untuk sedikit studio tour dan beberapa pekerjaan C Merah dari Merah Putih Arsitektur akan kita perlihatkan hari ini. Oke? Terima kasih banyak. Yuk, ikut kita. Guys, sebenarnya di masa pandemi seperti saat ini sudah nggak expect banget bisa punya studio yang seperti saat ini. Karena 5 tahun berkarir di Jakarta, kami sudah melalui cukup pahit manis di ibu kota. Jadi kita pindah pada tahun 2015 dari Surabaya untuk berkarir di Jakarta. Kami memulai dari nol, dari tidak kenal siapa-siapa sampai kami bisa menemukan jalan. Mungkin dari beberapa kalian yang merupakan followers dari FD Fotografi udah tahu nih bahwa FD Fotografi tuh pindah ke studio baru. Nah, hari ini tuh aku pengen ajak C Merah punya kesempatan ya, Ce, setelah sekian lama project ini selesai gitu kan. Aku pengen sedikit ada cerita, Cece sharing gitu kan. Aku juga sharing gimana pada akhirnya aku tuh sudah pertama sebenarnya sudah kenal Cece gitu kan. Terus kita juga udah ngobrol beberapa kali sampai akhirnya kita punya beberapa kali meeting dan akhirnya approvement ACC gitu kan, Ce, ya. Jadi kalau kalian guys seperti pasti semuanya juga udah tahu deh kalau misalnya sebuah desain bagi aku tuh pengennya itu kayak lebih cozy, lebih nyaman aja buat klien yang datang, kemudian mereka bisa merasa bisa pengen lama gitu kan di FD Fotografi. Nah, aku pengen ajak cerita sedikit, Ce, gimana sih sampai Cece bisa membuatkan sebuah desain interior yang sesuai banget sama keinginan aku dan bahkan mungkin setiap klien kayak gitu, Ce. Iya, jadi awalnya sih ya itu juga salah satu prinsipnya dari Merah Putih sih sebenarnya. Jadi kita selalu memprioritaskan klien. Jadi we always put our feet on clients. Terus dari ada beberapa faktor dan lain-lain, makanya ruangan ini itu terbentuk dan desain yang kita pilih itu adalah modern klasik. Iya. Dan Cici juga pernah bilang sama aku kalau misalnya bahkan desain interior tuh harus menekan keinginan dia ya, Ce. Bener banget sih, bener banget. Jadi pertama kali terinspirasi mau ngambil modern klasik itu karena hasil karyanya lo orang sih. Asik. Amazing. dan itu sesuai banget sih, Ce, sama keinginan kita. Jadi dalam proses pengerjaan pun itu kan kita sering komunikasi gitu kan, Ce. Tapi aku tuh udah percaya banget sih sama hasil kerjaan Merah Putih. Secara kan portofolio kalian tuh udah banyak banget gitu kan, Ce. Dan yang paling penting ya bener, jadi kita ada keep in touch. Jadi Cici selalu pengen tahu apa kemauan kita dan jadilah sesuai gitu kan. Yuk guys, kita lihat sekeliling ruangan ini dulu gimana. Tetap ikutin terus.
Nah, berawal dari alasan studio kami yang sudah kekecilan, kami membutuhkan tempat yang lebih besar, kami membutuhkan tempat yang pada akhirnya harus lebih nyaman lagi buat klien yang datang untuk melakukan pemotretan. Nah, dibandingkan dengan studio yang dulu, kami hanya terdiri dari bisa dibilang 1,5 lantai, bahkan studionya harus berbagi dengan part-part lainnya, yaitu tempat penyimpanan baju dan lain sebagainya. Apalagi dengan tematik studio ataupun dengan konsep pemotretan yang kita jalani setiap harinya, itu membuat kita berhadapan dengan tantangan-tantangan yang dimana membutuhkan space yang lebih besar untuk menyimpan berbagai macam properti kita. Jadi pemilihan warna itu kan sangat penting banget tuh untuk interior. Nah, awalnya kita juga ada consider banyak banget supaya klien-klien kan lebih nyaman ya. Kalau misalnya begitu masuk lobby, itu ada karakteristiknya FD itu langsung nongol tuh. Nah, kenapa kita milih yang warna-warna di lobby ini jadinya warna-warna lebih earthy. Nah, untuk pemilihan sofa, karpet sama semuanya itu juga ada berhubungannya. Kenapa kita pilih sofanya itu lebih abu yang agak bluish? Karena kita nggak mau nanti kayak semuanya jadi monokrom ya. Jadi kayak terlalu plain juga sih. Terus ada karakteristik dari foto-fotonya kalian, hasil fotonya kalian itu juga begitu. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi kadang-kadang juga kita sebagai desainer kan ada egoisnya juga gitu kan. Jadi maunya ini maunya kita, tapi kita harus menyimbangkan. That's jadi why kayak kita perlu ketemu gitu kan, ngobrol. Jadi kayak kebaca nih karakternya FD seperti apa. Tapi sih aku terinspirasi banget sih dari hasil karyanya kalian. Kayak wallpaper sebenarnya juga menentukan banget ya. Kita kan terakhir kan ingat ya waktu kita tektokan dari warna putih yang polos banget sampai yang putih yang akhirnya kita milih yang ini. Nah, yang ini tuh meskipun dia putih tapi kan dia tetap ada berserat sehingga kayak dia tetap humble tapi ada sesuatu yang ditonjolin gitu. Kayak FD gitu loh. FD banget sih, FD banget gitu. Jadi every detail itu tetap kayak baliknya ke klien. Oke, jadi kalau misalnya dilihat nih dari lobby, itu yang paling pertama, ini kan meja resepsionis ya, kenapa kita taruh di sini? Dan area untuk sofanya taruh di belakang, karena kita ada flow ini kan pintu masuk, begitu masuk itu gak mengganggu orang, jadi kayak waiting area, kayak misalnya kalau misalnya ada tamu nih, yang lagi milih-milih foto di area lobby, dia gak mengganggu tamu yang baru dateng, terus ini bisa masuk ke dalam area Andi Studio yang di dalam. Jadi selain dari area yang masuk ke dalam privacy area, nah untuk area waiting area ini itu bukan cuma untuk kayak orang duduk-duduk santai sih, jadi kayak bisa untuk multifungsi juga. Jadi klien habis foto selesai, mereka tuh bisa milih foto sih di sini dengan nyaman dan ada karpetnya dan lain-lain sih gitu. Dengan penerangan dan womikoji-nya lah gitu. Di studio saat ini yang baru kita memiliki ruangan lobby tersendiri, kemudian kita punya part-part lain untuk beberapa studio. Misalnya kami punya bagian ruangan kantor, kita juga punya kitchen yang menurut saya cukup kita butuhkan pada saat melakukan pemotretan ataupun buat tim FD sendiri. Nah, kita juga punya ruangan khusus buat Fufa makeup artist di bagian bawah, yang kemudian apabila kita naik, di situ kita punya 2 ruangan di lantai 2. Hai, saya Bro Everzone. Aku berkonsultasi sama Chimera, ingin membuat ruangan itu jadi ruang makeup sekalian sama ruang fitting juga, gitu. Jadi pas saya berkonsultasi sama Chimera, ruangan ini tuh kayak aku mikirnya tuh bakalan dibikin kayak cuma sekedar ruang makeup aja gitu. Tapi pas kita konsul gali-gali akhirnya ditemukanlah ruangan seperti ini. Nah, pas saya lihat fitting roomnya kayaknya wow, ini lumayan nih bisa dibuat sesuatu, karena sebelumnya ruang fitting roomku yang dulu itu kecil banget. Jadi pas aku lihat tempat ini, aku lihat fitting room itu kayak keren banget. Terus satu nih kendalanya adalah kepikiran
bagaimana caranya aku menyediakan baju-baju koleksiku buat ditaro. Jadi akhirnya Chimera buatin lah lemari di samping, terus di pojok kiri kanan itu ada gantungan baju juga. Itu buat pemanisnya keren banget. Jadi untuk makeup room sendiri ya, untuk makeup room sendiri sih kita pemilihan warnanya itu lebih cream sama putih supaya lebih cozy, dan pemilihan lampunya itu kita juga milihnya warm white. Terus ada beberapa bahan sih, kayak misalnya di area seperti kaca rias ini kita tidak memilih yang tonjol karena mengganggu sekali, tidak rapi. Jadi kita milih yang seperti ini. Terus wallpapernya memang kita sengaja mix, ada sedikit klasiknya, klasik modernnya, dan sama yang polosnya supaya tidak terlalu berat. Dan untuk meja riasnya sendiri sih juga kita milih bahannya itu sengaja pakai yang bahan yang memang tahan lama dan tidak akan tergores, dan motifnya masih dapat. Jadi kayak motif marmer tapi tidak ada sambungannya kalau dilihat. Jadi benar-benar emang tahan lama, tahan panas dan lain-lain sih. Gitu. Jadi sebenarnya space area ini kita buat lebih open space seperti ini karena supaya itu ada orang makeup sama orang video itu kan biasanya satu klien atau bisa beda, itu juga bisa terpisah dan ruangannya jadi lebih gede. Terus di luar dari itu kayak misalnya lemari sudut ini itu kita desain seperti ini dan kebutuhannya seperti ini itu karena emang ada kebutuhan dari si Belly sih, sama ada kebutuhan lemari yang dimana dia nggak mau showing kayak barangnya terlalu banyak, terus bingung dia mau taruh di mana, sedangkan itu butuh untuk kayak di fitting room gimana gitu. Ya akhirnya kita mikirin ya udah kita expose saja lemarinya di sana yang menjadi itu bagian dari fitting roomnya. Jadi untuk lemari sudut sendiri itu kita memilih untuk kayak warnanya lebih transparan ya, karena banyak banget itu aksesoris yang gemesin yang bisa ditonjolkan si Belly untuk ruangan ini gitu. Dan kalau misalnya dia terlalu tertutup juga susah banget sih untuk dipakai. Untuk ruang kaca fitting room sendiri kita memang sengaja buat yang itu yang gede, tapi jangan salah, itu kaca yang kita sebenarnya ngambil dari yang kayak stok lama ya, maksudnya kaca-kaca yang dulu gitu loh, tapi masih bisa digunakan. Jadi sehingga sama klien, oh ya udah bisa kita iritin deh dengan bahan yang masih ada dan kita pergunakan gitu. Jadi tidak membuang-buang stok, tidak membuang-buang barang. Aku request banget sih untuk pemilihan gorden ini itu harus yang lebih mirroring, terus yang dia lebih goldish, tapi goldishnya nggak boleh terlalu goldish banget, nggak boleh strong banget. Jadi dia harus kayak nge-combine suasananya dengan ruangan-ruangan ini. Jadi tetap satu loh. Kalau misalnya diperhatiin, warna golden ini tuh sama warna wallpapernya tuh hampir sama. Jadi kita sengaja milihnya supaya satu tone. Pas dia keluar desainnya tuh aku kaget banget, sekeren itu desainnya. Terus pas dia pembikinan juga itu bener-bener sesuai banget sama apa yang didesain sama dia. Jadi dari segi lampu kita juga udah konsultasi juga, jadi soal lemari kita juga udah konsultasi karena emang aksesorisku tuh banyak banget, jadi dibikinin lemari sudut pas segitiga tuh di sudut gitu guys. Jadi itu sampai sekarang tuh masih ada beberapa tempat yang kosong, jadi aku akan mengisi itu semua. Nah guys, jadi harapan aku untuk ruang makeup ini semoga klien dan artis merasa lebih nyaman, karena pas pemotretan sama FD mereka itu lebih banyak menghabiskan waktu hampir 50% di ruang makeup ini karena mereka butuh retouch, makeup dan lain-lain. Di lantai 2 juga kita memiliki ruangan lainnya yaitu Madeline Private, di mana itu merupakan studio 2 FD fotografi. Kami membuat studio itu lebih wide, lebih kelihatan elegan,
Namun kami memisahkan ruangan lantai 2 itu di mana kita membuat fashion photoshoot ada di lantai 3. Nah, di studio lantai 3 ini kita bisa membuat apa saja bagi saya. Karena kita punya ruangan dan space yang cukup di mana kita menyediakan background kertas untuk melakukan pemotretan standar, dan kita juga menyediakan beberapa tema untuk para klien yang request untuk konsep apa saja yang mereka inginkan. Buat grand opening new studio dari FD Fotografi. Semoga semakin sukses buat Ko Fandi, Ko Belly, dan juga Cifufa menjadi fotografi nomor 1 di Indonesia, bisa go internasional, terus juga makin keren, makin badai. Dan aku yakin kayaknya aku bakal sering-sering kesini deh, betah banget, tempatnya juga bagus banget sekarang. Terus pokoknya nggak nyangka banget deh, berapa tahun yang lalu ketemu sama Ko Fandi sama Ko Belly, kita masih sama-sama foto pertama kali, terus sekarang mereka udah jauh berkembang pesat. Ini luar biasa banget. God bless you guys. Congratulations buat openingnya new studio FD Fotografi. Semoga semakin banyak kliennya, terus karya-karya fotonya semakin dicintai. Dan pokoknya I'm so proud of you guys. Bener-bener bangga banget sama Ko Fandi, sama Cifufa, sama Ko Belly. Kalian keren. Thank you juga selalu support aku sama Hito. Mwah, love you all. FD Fotografi, congratulations Fandi, Belly, dan Fufa. Aku bangga banget sama kalian. Ini puji Tuhan ya, semoga semuanya semakin lebih baik lagi. Kamu makin bersinar, makin terang. Pokoknya harus sukses, makin sukses. Amin. I love you all. I love you all. Aku Ersya Aurelia, aku mau ngucapin selamat buat FD Fotografi, buat studio barunya, super duper keren banget, mewah, dan pokoknya nyaman banget deh buat kita semua, dan juga sesuai dengan protokol pemerintah, semua juga very aman, terus bersih juga, terus kita juga dicek temperatur, terus juga ada tempat buat sanitize-nya di depan, dan pokoknya sukses terus buat FD. Semoga makin jaya, makin banyak kliennya, makin sukses ke depannya. All the best. Selamat ya. Selamat. Congratulations, sukses FD. Hello, thank you for the invitation. Congratulations, Fan, Bel, Mel, for the soft opening of your studio. Semoga makin laris, semoga makin hits, semoga makin dahsyat. Sukses selalu buat Ko Fandi, Ko Belly, Cifufa. Semoga makin rame kerjaannya, jobnya, sukses terus pokoknya. Bye. Pertama-tama, congrats dulu ya buat Fandi, Belly, sama Fufa atas studio barunya. Studionya enak banget sih, aku kan pernah cobain tuh yang di Peak juga, dan di sini kemarin juga udah. Dan ini enak banget, bener-bener bersih banget dan luas banget.
Jadi bener-bener nyaman banget loh kalau di sini. Harapannya semoga FD Fotografi kedepannya makin sukses, pasti sih makin sukses terus tetap humble dan saling support. Thank you. Fandi, Belly, Fufa, congrats ya. Gila ya, dari awal gue sama kalian itu dari kalian tuh masih di Surabaya, terus udah gitu juga pindah lagi ke Muara Karang, udah gitu pokoknya udah pindah-pindah tempat ya kan, terus terakhir di sini dan kalian itu membuat dream kalian itu tercapai dan sekali lagi congrats pokoknya, nggak nyangka. Dari Surabaya. Iya Surabaya terus udah Muara gitu. Karang, Terus ke Peak, terus akhirnya di sini dan ini bener-bener studionya keren banget, terus udah gitu juga pokoknya sukses, ya? iya pokoknya sukses selalu dan jangan lupa sama kita. Congrats ya. Selamat untuk pembukaan studio barunya untuk FD Fotografi. Semoga sukses selalu dan karyanya semakin lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Congrats. Congratulations ya, terima kasih sudah mempercayakan Merah Putih Arsitektur untuk mendapat kesempatan mendekor untuk studio barunya. Tetap berkarya dan sukses selalu.